Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa amal asaru sareng anapon ari asar, pirang-pirang asar. Jadi bagi Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirroh ini menyampaikan keterangan-keterangan, dalil-dalil yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran. Di awal wa amal Quran faqauluhu ta'ala itu ya disampaikan. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menyampaikan wa amal akhbar, yaitu hadis-hadis Rasul. Jadi hadis itu ada yang menggunakan istilahnya hadis, ada yang menggunakan istilahnya khobar. Itu yang dimaksud sama begitu. Imam Ghazali di Kitabul Ilmi ini tidak menggunakan istilah hadis, tapi menggunakan istilahnya khobar. Ini yang dimaksud dengan khobar adalah keterangan-keterangan, ucapan-ucapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang masuk ke bagian dalil yang ketiga, wa amal atharu. Sekarang anapon ari asar. Nah, bagi Imam Ghazali masuk kepada keterangan yang disebut asar. Nah, yang dimaksud dengan asar di sini yaitu keterangan-keterangan dari para sahabat. Nah, dari generasi setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat dan selanjutnya nanti para murid sahabat dan muridnya murid sahabat yang kita kenal dengan istilah sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang kesemuanya tiga generasi ini sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in itu disebut dengan generasi salaf. Tiga generasi awal. Nah ini hati-hati ya. Hati-hati ketika kita membicarakan yang disebut generasi salaf itu siapa? Tiga generasi awal. Sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bukan kita gitu ya. Generasi kita mah bukan generasi tabi'in. Tapi bukan generasi salaf. Kita mau generasi mutaakhirin gitu ya. Mutaakhir, generasi yang terakhir gitu ya, generasi akhir-akhir ini gitu ya. Nah, Imam Ghazali di sini masuk kepada asar, keterangan-keterangan dari generasi salaf. Dan dimulai faqad qala, maka eta nyata tos nyarios saha Aliun, sahabat Ali ibnu Abi Thalibin, putrana Abu Thalib, radhiya muga ngaridoan saha Allahu Allah anhu ka ieu sahabat Ali bin Abi Thalib. Nyariosna teh li Kumail ka Kumail. Ya Kumailu, wahai Kumail, al ilmu ari ilmu, khairun eta langkung sae minal mali tibatan harta. Ini dimulai asar ini dengan keterangan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala Aliun ibnu Abi Thalib. Sahabat Ali putranya Abu Thalib. Abu Thalib ini saudara dari Abdullah. Abdullah itu ayah baginda Rasul. Jadi sahabat Ali dan baginda Rasul itu saudara sepupu. Sahabat Ali dan baginda Rasul itu sahabat sepupu, saudara sepupu yang derajat yang pertama, karena ayah baginda Nabi dengan ayahnya sahabat Ali itu adik kakak. Baginda Nabi juga setelah baginda Nabi pertama baginda Nabi ditinggal wafat ayah.
yaitu sahabat Abdullah pada saat baginda Nabi masih di dalam kandungan. Gitu ya, masih di dalam kandungan. Kemudian ditinggal ibu dalam usia 4 tahun. Kemudian ditinggal kakek setelah diurus oleh ibu, kemudian dilanjutkan baginda Nabi itu diasuh oleh kakek Abdul Muthalib sampai usia 6 tahun. Ditinggal lagi oleh kakek. Dan setelah ditinggal oleh kakek itu kemudian diasuh oleh pamannya ini, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Ayahnya sahabat Ali ini, gitu. Di situ. Jadi waktu kecil sahabat baginda Nabi itu diasuh oleh Abu Thalib. Nah nanti setelah baginda Rasul dewasa, sahabat Ali ini masih kecil, diasuh oleh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi dulu diasuh oleh ayahnya Abu Thalib, pamannya ini ayahnya sahabat Ali. Nah setelah baginda Nabi dewasa, baginda Nabi menikah, gitu ya. Nah sahabat Ali masih kecil, sahabat Ali ini kemudian diasuh oleh sepupunya, yaitu oleh baginda Nabi. Gitu. Dan ini ya, sahabat Ali ini termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam, gitu ya. Yang dari kecil di bawah bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat Ali ini dewasa, kemudian sahabat Ali ini juga bertambah statusnya. Selain saudara sepupu, juga kemudian menjadi menantu. Gitu ya. Sahabat Ali ini menikah dengan putrinya baginda Nabi, yaitu Siti Fatimah. Gitu. Dari Siti Fatimah dan sahabat Ali inilah baginda Nabi memperoleh cucu, gitu, yang kita kenal dengan Hasan dan Husain. Nah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gitu. Hasan, Husain. Gitu. Ini cucu. Ini posisi sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan kabar dijamin ahli surga. Termasuk as-sabiqunal awwalun. 10 orang yang awal masuk Islam yang itu dijamin sebagai ahli surga. Ini yang pertama, sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai sahabat yang alim, yang banyak ilmunya. Ada riwayat yang menyebut baginda Nabi itu menyampaikan ana madinatul ilmi. Aku ini kotaknya ilmu, gudangnya ilmu lah gitu. Wa aliyun babuha. Dan pintu gerbangnya itu adalah Ali. Pintu gerbangnya itu adalah Ali. Ada keterangan ini gitu ya. Kemudian sahabat Ali juga terkenal sebagai pendekar, bukan hanya sebagai seorang alim, tapi juga sebagai seorang pendekar, gitu ya, seorang pendekar. Sehingga sampai ada yang menyampaikan laisal fata illa ali, wal asaifa illa dzulfaqar. Tidak ada pemuda selain Ali. Nah, ini untuk menunjukkan kependekaran Ali. Tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain pedangnya. Gitu ya. Ini di antara posisinya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Gitu ya. Jadi saudara sepupu yang juga menantu. Jadi ini. Selanjutnya di sahabat Ali ini juga akan banyak kita kenal dalam silsilah sanad ilmu thariqah.
Hampir semua jalan sanad ilmu thariqah itu melewati sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau seperti ilmu fikih, sanadnya melewati sahabat Abdullah ibnu Umar misalkan. Tapi sahabat thariqah itu melewati sahabat Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada selain sahabat Ali, ada yang melalui sahabat Abu Bakar, ada yang melalui sahabat Salman Al-Farisi gitu. Tapi yang paling banyak akan kita temukan sanad thariqah terutama yang ada di negeri kita itu melalui sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini jadi posisinya sahabat yang cukup utama gitu ya, yang cukup utama. Di sini qala Aliun Ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu telah berkata li Kumail, kepada Kumail. Kata siapa ini Kumail? Kita katakanlah sahabat Kumail ini adalah muridnya sahabat Ali. Ya Kumail, wahai Kumail, al ilmu itu khairun minal mali, lebih baik daripada harta. Nah, ini titik awal nasihat sahabat Ali kepada Kumail. Sahabat Ali menyampaikan bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Seperti apa ilmu itu lebih baik daripada harta? Sahabat Ali melanjutkan, al ilmu ari ilmu yahrusuka, yahrusu eta ngajaga ieu ilmu ka anjeun. Wa anta sareng ari anjeun tahrusu eta ngajaga al mala kana harta. Nah, jadi ini keterangan kenapa sahabat Ali menyampaikan ilmu itu lebih baik dari harta. Yang pertama, kata sahabat Ali, ilmu itu menjagamu. Sedangkan kamu harus menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu itu akan menjaga kita. Bari ilmu mah kondisinya apa? Kita tidak akan takut kecurian. Kita punya ilmu, bagaimana kita punya ilmu? Ketika kita punya ilmu, kita tidak akan takut dirampok orang, kita tidak akan takut dicuri orang. Kenapa? Karena ilmu itu akan bersama-sama dengan kita. Tapi kan buku catatannya dicuri orang, gitu. Ya itu kan buku catatan, bukan ilmu. Kalau ilmu sendiri sudah menyatu dengan diri kita. Gitu. Kalau yang hilang itu ya catatan kita, yang hilang itu ya kitabnya, gitu. Yang kitabnya, yang hilang itu catatannya. Tapi ilmunya yang sudah kita peroleh itu menyatu dengan diri kita, tidak bisa dicuri orang. Dan bahkan ilmu inilah yang akan menjaga kita. Nah sederhana, kita bisa ilmu bela diri sama menyatu, tidak tidak memberatkan kita menyana koper usina ilmu pencasilat Cimande di koperan gitu ya. Tidak. Pencasilat Cimande itu menyatu dengan diri kita. Begitu ada masalah, usik langsung, kan gitu ya. Jurusna gitu keluar langsung, gitu. Nah, sehingga ilmu itu menjaga kita. Gitu. Wa anta tahrusul mala, sedangkan harta itu harus engkau jaga. Kita punya uang, kudu di loketan, gitu. Harus masuk dompet, harus masuk saku, harus masuk tas gitu. Tidak bisa kemudian kita punya uang simpen di meja, kita mau pergi-pergian, uang ikut ya gitu. Pergi kayak sendiri mengikuti kita nuturkeun moal gitu. Ya harus kita masukkan ke dompet. Dan ke uang juga nggak bisa kita tidak disimpan gitu, dimasukkan ke dompet yang harus dijaga gitu. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak mah menjaganya dengan apik, di kopeah masuk gitu.
Kenapa kopiah itu tempat rahasia yang tidak bisa ditemukan ibu-ibu? Gitu. Tong di meja-mejanya. Tong di meja. Cahayanya, cahaya. Oh. Kenapa tempat rahasia? Soalnya cenah kalau di baju atau di celana, nah, ibu-ibu teh sok dipariksa, alasanna bade diseuseuk. bukan mau nyari-nyari uang suami, bukan. Ini mah mau nyuci baju. Takut nanti ada yang kecuci. Gitu. Tapi begitu ada yang ketemu gitu ya, dipindahkan tempatnya gitu ya. Bukan diambil, dipindahkan, diamankan kan gitunya, dijaga. Asalnya di saku celana suami, dijaga di dompet istri gitu. Apa? Dijaga kan, cenah dijaga, bisi leungit cenah gitu. Bisi kaseuseuk cenah. Nanti kecuci rusak. Masuk kayak pindah. Nah, kopiah mah kan taranya tara diseuseulnya. Kopiah mah tara diseuseul. Lan? Oh. Aduh. Eta mah heureui bener heureui. Heureui eta mah. Tapi seperti itu, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang harus menjaganya. Selanjutnya keterangan yang kedua dari sahabat Ali, wal ilmu sareng ari ilmu hakimun. Eta teh hakim. Wal malu sareng ari harta mahkumun alaih. Eta anu dihukuman. Itu. Jadi kalau ilmu itu yang memutuskan hukum. Sedangkan harta yang dikenai hukum. Yang akan menentukan itu adalah hakim. Yang ditentukan siapa? Yang dikenai hukum. Jadi yang akan menentukan itu ilmu sebagai hakim. Nah, yang akan ditentukan, diatur itu harta sebagai yang dikenai hukum. Selanjutnya wal malu sareng ari harta yan kusu eta ngirangan hu kana ieu harta naon an-nafaqatu ngabalanjakeun. Wal ilmu sareng ari ilmu yazku eta berkembang nambahan bil infaqi ku dibagikeun. Gitu. Dan ini keterangan yang keberapa? Keterangan yang ketiga ya dari sahabat Ali. Kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Wal malu. Kalau harta itu yan kusuhun nafaqah. Ketika kita akan berkurang ketika kita belanjakan, ketika kita berikan. Itu. Ketika kita berikan. Ketika kita belanjakan, ketika kita nafkahkan, gitu. Wal ilmu, sedangkan ilmu yazku itu malah akan berkembang, bukan akan berkurang. Bil infaqi ketika kita bagikan, ketika kita berikan. Ya, yang sederhana, kita punya uang katakanlah 10.000, kita berikan 5.000. Uang kita berkurang, tinggal 5.000. Tapi ketika kita punya ilmu itu kita berikan, kita ajarkan lagi kepada orang lain, ilmunya hilang dari kita? Tidak. Kita hafal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan selanjutnya.
huruf hijaiyah. Nah, kemudian kita ngajar Iqra ke anak-anak. Seberapa ratus anak pun yang kita ajari Iqra, itu ilmu alif batasa di diri kita berkurang? Tidak. Hilang? Tidak. Ilmu itu tetap ada. Bahkan semakin sering kita ajarkan, hafalannya juga semakin kuat. Hafalan kita akan semakin kuat. Kita juga akan semakin berkembang. Kalau kita misalkan kurang begitu fasih dalam membaca Al-Quran, tapi kita tahu keterangan tentang makhorijul huruf, kita tahu tentang sifatul huruf. Nah, kemudian kita ngajar. Ketika kita ngajarin anak-anak alif, ba, ta, sa, gitu ya. Nah, ketika kita ngajar, kita mencontohkan. Ketika kita mencontohkan kepada anak-anak itu, ilmu kita tidak hilang, tapi lidah kita akan semakin fasih. Kenapa lidah kita akan semakin fasih? Karena ketika kita ngajar, kita mencontohkan, kita juga terus berlatih. 100 anak, misalkan jangan kita ngajar Iqra 5 orang anak sehari, gitu ya. Si anak itu mah latihan sekali, kita mah latihan 5 kali dari 5 orang anak itu. Maka bagaimana kita akan berkurang, yang ada malah bertambah. Nyontokeun gitu. Baik dari mulai hanya a, ba, ta, sa seperti itu, atau kemudian dengan tamrinatnya yang lain, tamrinatul makhorijul huruf wasifatihah yang lain, cara-caranya gitu ya. Baik dengan a, ba, ta gitu, atau dengan dilagukan gitu. Macam-macam kita akan menemukan itu. Gitu. Dan semakin kita berlatih, kita akan semakin fasih. Katakanlah kalau kita menggunakan latihan untuk makhorijul huruf, babang wali babana misalkan gitu ya, wa minal mubani mubaba. Nah, 1 kali gitu. Besoknya belajar lagi dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi. Berapa kali kita terus melatih? Seperti itu. Kita tahu satu kitab Safinah atau Fardu Wudu. Tahun ini kita ajarin. Besok ganti, tahun besok ada anak yang baru, ajarin lagi. Tahun besok ada yang baru, ajarin lagi. Terus hilang? Enggak. Yang ada kita semakin hafal. Yang ada kita semakin paham. Ini. Nah, jadi wal malu yankusuhun nafaqah, kalau harta itu akan berkurang ketika kita belanjakan, sedangkan ilmu itu akan berkembang ketika kita bagikan. Ini 3 hal keterangan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Alasan pertama, bahwa ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Kita yang harus menjaga harta. Yang kedua, ilmu itu hakim yang menentukan, sedangkan harta itu yang dihakimi, yang dikenai hukum. Yang ketiga, harta itu berkurang karena kita belanjakan, karena kita berikan, sedangkan ilmu itu malah berkembang ketika kita bagikan. Ini keterangan pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib.
Selanjutnya waqala sareng tos nyarios saha Aliun sahabat Ali aidon oge radhiyallahu anhu. Al alimu ari jalmi anu gaduh ilmu. Afdolu eta langkung punjul minaso ini tibatan jalmi anu rajin puasa. Wal alqa ini anu rajin salat, al mujahidi oge anu jihad. Ini kata keterangan selanjutnya dari sahabat Ali, waqala Aliun aidon. Jadi asar selanjutnya masih dari sahabat Ali. Sahabat Ali berkata, al-alimu afdol, bahwa orang yang berilmu itu lebih utama, lebih unggul minas shaimi daripada orang yang rajin puasa. Tapi bukan berarti orang yang berilmu tong puasa. Jangan orang berilmu oge ya, kudu daek puasa gitu ya. Al-qaimi sudah dia itu rajin puasa, al-qaimi juga rajin sholat malam, terutama siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat malam. Al-mujahidi jihad deh gitu. 3 hal ini berkumpul di seseorang, puasa, sholat, dan jihad, ini belum membandingi orang yang berilmu, kata sahabat. Orang yang berilmu tetap lebih unggul gitu ya, dari orang yang memiliki 3 sifat ini. Wa idza mata sareng di mana pupus ieu alim salima maka kosong bolong fil islami dina Islam sulmatan kalawan hiji bolong laya sundu anu moal tiasa nambalan ha kana ieu sulma saha illa khalafun angin anu ngagentos minhu ti ieu alim. Nih selanjutnya kata sahabat Ali, ketika seorang alim meninggal dunia, seorang yang berilmu meninggal dunia, seorang ulama meninggal dunia, maka terjadi kekosongan dalam Islam. Yang kekosongan ini tidak bisa tertutupi kecuali adanya ulama yang lain. Kecuali adanya ulama pengganti. Nah, tapi pertanyaannya gitu, adakah kemudian ulama penggantinya yang sekelas? Ini sangat susah, sangat susah, sangat sulit. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Nah, katakanlah misalkan yang belum lama wafat, siapa Mbah Maimun. Siapa yang menggantikan Mbah Maimun setara dengan Mbah Maimun? Siapa? Akan sulit kita mencarinya. Yang paling dekat di zaman ini. Kalau kita kemudian lihat ke generasi sebelumnya, gitu. Katakanlah Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari wafat, siapa yang sekelas dengan Imam Bukhari? Nah ini kita akan susah mencari gantinya. Maka ketika seorang ulama itu wafat, terjadi kekosongan dalam Islam, walaupun ada penggantinya biasanya tidak sekelas, sehingga bolongnya, kekosongannya tidak tertutup rapat. Lamun bolong sakieu teh membeureun ketutupan sakieu, gitunya aya keneh we nu melengena gitu.
ada yang betul belum tertutupi ketika wafatnya seorang ulama. Gitu. Kita akan seperti itu. Ya, apa namanya? Karena itu sebetulnya segeralah gitu. Segera ketika para ulama itu masih ada, kejar gitu ya. Kejar ya. Apa ilmunya? Kejar ilmunya sebelum beliau meninggal dunia. Karena ketika beliau meninggal dunia, kita akan susah untuk mencari pengganti beliau. Tapi nanti mungkin dikatakan lah ilmu mah kan bisa saja nanti kita baca saja kitabnya, gitu. Ilmu itu bukan hanya sesuatu yang tertulis di kita, bukan hanya tertulis di buku. Ya. Apakah seorang ulama menuliskan semua ilmunya dalam sebuah buku? Tidak. Imam Al-Bukhari katakanlah menulis Sahih Bukhari. Isinya Sahih Bukhari. Katakanlah kita bulatkan jumlah hadisnya di situ 5.000 hadis. Dalam riwayatnya Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Yang 595.000 hadisnya lagi kemana? Dalam hafalan Imam Al-Bukhari. Yang dituliskan di Sahih Bukhari hanya katakanlah bulatnya 5.000 hadis. Jadi para ulama itu tidak menuliskan seluruh ilmunya dalam kitab. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kita juga perlu sadar bahwa ada ilmu yang tak tertulis di kitab. Jadi gini, jangan sampai kemudian kalau ada yang menyampaikan sebuah ilmu kemudian teu aya kitabna, itu kemudian kita dustakan begitu saja gitu ya. Kita dustakan, tidak ada ya, tidak bisa begitu. Karena mungkin ada ulama yang menyampaikan kepada muridnya, dan beliau tidak pernah menuliskannya dalam kitab. Ini mungkin ada. Mungkin ada kondisinya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan keulamaan. Kemudian selanjutnya waqala sareng tos nyarios sahabat Ali oge radhiyallahu taala anhu, moga Allah meridhoinya, nazman dalam bentuk nazoman kalawan nganalom. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda limanistahda adillahu. Mal fakhru, tidak ada keagungan, tidak ada gengsi, gitu ya. Tidak ada keagungan, tidak ada gengsi yang tinggi, tidak ada kehormatan. Mal fakhru, teu aya ari keagungan, illa li ahlil ilmi, eta angin pikeun ahli ilmu. Ini yang pertama potongannya, bahwa tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan, tidak ada gengsi gitu ya, kecuali bagi ahli ilmu, bagi para pemilik ilmu gitu. Innahum sayatosna ieu ahlul ilmi alal huda, eta netepan pituduh. Liman eta pikeun jalmi istahda anu ngalap pituduh adillahu, ari jadi petunjuk, anu masihan petunjuk. Jadi ahlul ilmi itu innahum alal huda, mereka berada pada jalan petunjuk. Merekalah pemegang petunjuk, pemegang huda. Limanis dahada adillah, dan karena merekalah pemegang petunjuk, merekalah pemberi petunjuk pada orang-orang yang bagi orang-orang yang mencari
petunjuk. Nah, ini penting, jangan sampai mencari petunjuk bukan kepada ahlul ilmi. Gitu. Jangan sampai mencari petunjuk bukan kepada ahlul ilmi. Kenapa? Bagaimana orang yang tidak tahu bisa memberi tahu? Itu. Bagaimana orang yang tidak punya makanan bisa memberi makan? Bagaimana orang yang tidak punya ilmu bisa memberi ilmu? Nah ini, jadi orang-orang yang berilmu inilah pemegang petunjuk. Kalau mencari petunjuk kepada ahlul ilmi lah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang memang mencari petunjuk. Nah, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah. Apalagi di zaman sekarang. Ketika informasi begitu menyerbu datang kepada kita, kita perlu seleksi. Ini asalnya dari mana? Dari ahlul ilmi bukan. Kalau dari ahlul ilmi bisa kita pegang. Kalau bukan dari ahlul ilmi, tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan petunjuk, tidak bisa dijadikan rujukan. Duka tisaha komo, itu mah kabar angin, kabar burung yang tidak jelas asal usulnya. Ketika tidak jelas ini dari siapa, gitu. Kita mencari petunjuk tentang sebuah hukum dalam syariat Islam, maka yang harus kita cari siapa? Ahlul fikih, ahli ilmu fikih. Karena beliaulah ahlul ilminya untuk masalah hukum syari. Jangan sampai kita mencari keterangan tentang hukum syariat bukan kepada orang yang mengerti fikih. Kita mencari keterangan tentang tafsir Al-Quran kepada ahli tafsir. Jangan mencari keterangan tentang tafsir Al-Quran bukan kepada orang yang mengerti tafsir. Hati-hati. Gitu. Kita mencari keterangan tentang alam, fisika, ya ke ahli fisika. Nah, sederhana, kita lihat. Dulu beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadannya rada rame tentang speaker. Ya, tentang speaker ya. Masjid sound system. Bagaimana hukum speaker masjid? Kepada siapa kita bertanya? Ahli hukum, ahli fikih. Kalau ada yang bicara bukan ahli fikih, gak bisa dipegang. Karena dia tidak paham, bukan ahlinya tentang ilmu hukum speaker masjid. Nah, selama kamari anu beredar komentar segala macam itu, apakah itu komentar-komentar ahli fikih? Kalau bukan komentar ahli fikih, jangan jadikan rujukan. Kenapa? Karena yang memahami ketentuan hukumnya ahli fikih. Kita harus bertanya kepada ahli fikih. Karena yang akan memberikan petunjuk ya ahlul ilminya, gitu. Bukan ahlul jahlinya, bukan orang bodoh tentang ilmu itu, gitu. Kemudian kemarin ukurannya pengeras suara itu berapa? 100 desibel. Ukuran 100 desibel ini ilmu apa? Ilmu fisika. Maka kalau kita ingin tahu 100 desibel itu seperti apa dan bagaimana, yang ditanya ahli fisika. Kita mencari petunjuk kepada ahli fisika. Yang bicaranya tentang 100 desibel itu siapa? Ahli ekonomi. Ya, jangan. Itu mah tukang dagang sound system. Katanya ahli ekonomi. Gitu, beren tukang dagang. Beren. Bukan ahli. Ya kita nanya.
Kalau kita nggak nanyanya ke ahli fisika, kacau. Karena bukan orang yang ahlinya dalam ilmu tersebut. Nah, ini kita harus. Kenapa nanti petunjuknya seperti apa gitu? Karena dia sendiri tidak paham tentang bidang tersebut, tentang hal tersebut. Nah, ini penting seperti itu. Dan ini terutama nih yang muda-muda ya, yang baru kuliah misalkan. Kalau yang pernah jadi santri ngaji di pesantren gitu. Ngaji di pesantren, ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Mu'in dalam bidang fikih, ngaji tafsir Jalalain di pesantren ketika sanawiyah, aliyah. Begitu kuliah, ada mentoring agama. Dia yang harus jadi mentor, bukan dia peserta mentoring. Karena dia yang pernah ngaji, kan gitu. Jangan sampai yang jadi mentor itu seniornya yang tidak pernah ngaji. Ini kacau nantinya. Karena yang jadi mentor, yang menjelaskan bukan orang yang pernah ngaji. Bukan orang yang pernah belajar dengan baik gitu. Dan ini tanggung jawab gitu ya. Para santri itu harus pede. Begitu mentoring, keheula gitu. Saya pernah ngaji tafsir Jalalain gitu. Buka heula tafsirna gitu ya. Cek dulu gitu. Ketika bicara hukum keheula, saya pernah ngaji Fathul Mu'in ya. Saya pernah ngaji Fathul Qorib ya, buka heula. Gitu. Jangan sampai kemudian mentornya itu bukan ahlul ilminya tapi ahlul jahli. Nah, ini penting. Innahum alal huda. Ahlul ilmi itulah yang berada pada petunjuk. Ahlul ilmi inilah yang memegang petunjuk. Adillahu limanis tahda. Merekalah yang bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencari petunjuk. Selanjutnya, wa qadru kullim riin sareng ari ajen tiap jalmi ma eta perkara kana anu aya ieu mah yuhsinu eta janten kasayan hu ka ieu imriin. Jadi wa qadru kullimriin, nilai, gengsi, derajat gitu ya, kadar seorang itu maka nayuh sinuhu sesuai dengan sesuatu yang menjadi kebaikan bagi orang tersebut, sesuai nilai kebaikan. Dan nilai kebaikan yang tertinggi adalah ilmu. Maka orang yang memiliki nilai tertinggi, kadar tertinggi itu adalah ahlul ilmu. Nah, nanti ke depan kita akan melihat kenapa seperti ilmu seperti itu yang menjadi nilai tertinggi dalam kemanusiaan bagi seorang manusia. Penjelasan selanjutnya insya Allah ke depan. Tapi seperti ini. Maka qadru kulli mri'in derajat ajen, lamun orang Indonesia orang Sunda mah ajen gitu ya. Ajen derajat ini berkaitan dengan kebaikan yang dimilikinya. Kebaikan manusia bisa banyak, bahasa sholatnya, bisa sedekahnya, bisa baca Qur'annya, bisa kemudian kelembutannya, bisa aneka ragam yang menjadi kebaikan manusia ini. Tapi dari sekian banyak kebaikan itu yang memiliki nilai tertinggi adalah ilmu. Selanjutnya wal jahiluna sareng ari jalmi nu barodo.
li ahlil ilmi ka ahli ilmu teh a'da'u eta sok jadi musuh gitu. Nah, aha ini wal jahiluna dan orang-orang bodoh itu a'daun li ahlil ilmi. Itu kadang-kadang menjadi musuh bagi ahli ilmu. Jadi musuh bagi ahli ilmu. Nah, ini orang-orang bodoh seperti apa? Orang-orang bodoh itu ada aneka ragam. Gitu ya. Ada orang bodoh yang sadar bahwa dirinya bodoh. Nah, orang bodoh yang sadar dirinya bodoh, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kesadarannya dia akan menjadi murid ahlul ilmi. Akan bertanya kepada orang. Tapi ada orang bodoh yang tidak sadar kebodohannya. Gitu. Nah, orang bodoh yang tidak sadar kebodohannya ini, mereka kadang-kadang akan menjadi musuh bagi ahli ilmu. Dalam posisinya orang bodoh yang tidak sadar kebodohannya, dia kemudian sok tahu, seakan-akan bahkan dia lebih tahu daripada ahlul ilmu. Seakan-akan jadi tahu, bahkan ahli ilmu pun akan dia bantah gitu ya. Seakan-akan ahli ilmu itu seorang yang bodoh, padahal yang bodoh adalah dirinya. Gitu. Dan bahkan mungkin seorang ahlul ilmi akan disalahpahami oleh ahlul jahli. Seorang alim, orang yang berilmu, seorang ulama itu disalahpahami oleh orang-orang bodoh. Karena apa? Karena kebodohan itu, ketidaktahuan, karena ketidakpahaman. Ahlul ilmi tentang kesehatan itu dokter. Itulah katakan ahlul ilmi tentang kesehatan itu dokter. Kalau orang yang sadar, bukan ahli kesehatan, orang bodoh tentang ilmu kesehatan dan sadar terhadap kebodohanan, nurut ke dokter. Kan? Tapi orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu ilmu kesehatan, tapi sok tahu, dokternya dilawan. Bahkan dokter pun akan disalahkan. Dokter pun akan disalahkan. Nah ini bahwa jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Orang-orang bodoh yang sok tahu ini bisa menjadi musuh bagi ahlul. Kondisinya begitu. Nah ini. Dan ini kondisi ini penting terutama untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang. Siapa yang ahlul ilmi, siapa yang ahlul jahli. Siapa yang harus kita ikuti dan jadikan rujukan, siapa yang tidak kita jadikan rujukan. Karena nanti akan timbul beraneka ragam kekacauan. Ketika bukan ahli ilmu yang kita ikuti. Puguh kemana? Tidak puguh, tidak jelas masalahnya, hanya menjadi kericuhan, hanya menjadi keributan. Ketika orang tidak apa? Ini masalah kita. Dan ya, Abdi pernah mengalami gitu ya, pernah mengalami. Dulu tuh baru ngaji kitab Safinah. Nah, kemudian lihat senior di pesantren aneh. Kenapa sih Akang ini kok begini gitu ya? Rasanya nggak cocok nih dengan Safinah gitu. Rasanya nggak cocok dengan Safinah gitu, kitab Safinah. Kita bertanya-tanya. Nah,
Begitu naik kelas, gitu. Ngaji Fathul Qorib. Bertemulah di Fathul Qorib. Oh, gitu. Baru, oh, gitu. Kenapa si Akang ini begitu? Oh, si Akang itu mah ya memang santri senior sudah selesai Fathul Qoribnya. Saya mah baru mulai tapi mempertanyakan gitu. Kenapa? Ya karena kebodohan. Mempertanyakan karena kebodohan gitu. Nah, begitu ngaji, oh ini keterangannya gitu ya. Oh ini keterangannya, oh ini keterangannya gitu. Oh begini duduk permasalahannya gitu. Terus ini kita apa namanya? Nah, kalau kita baca biasanya istighfar nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada yang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kumaha? Nah, kita biasa huwal hayyul qayyum. Begitu mendengar yang hayyal qayyum pasti nah gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita bukan ahli nahwu. Karena kita bukan orang yang belajar betul-betul tata bahasa Arab dengan aneka ragam pendapat dalam tata bahasa. Kalau kita belajar tata bahasa Arab dengan baik, ilmu nahwu dengan baik, kita tidak akan aneh kalau ada orang yang baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi yang baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Nanti di ilmu nahwu nggak ada masalah. Gitu. Kumaha bab nahu gitunya, bukan bab ihya gitunya. Bukan bab ihya, itu bab ilmu nahu alfiyah gitunya. Kayak gitu. Kita biasa la haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang baca la haulun wala quwatun illa billah, kumaha? Aneh kan gitu aja, aneh karena kita bukan orang yang memang mendalami ilmu nahwu. Begitu kita mendalami ilmu nahwu, oh gitu gitunya ada keterangan bagaimana dibaca la haulun wala quwwah gitu. Ya. Nah, ini masalahnya apa? Kok kenapa ini kita jadi masalah? Karena kita tidak paham ilmunya. Nah, tapi kalau kemudian kita berada pada posisi sok tahu, sesat si ieu mah macana la haulun wala quwwatun. Sesat ini mau membacanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. Sesat ini sesat gitu. Gitu. Kalau kita sok tahu. Tapi ketika kita menyadari, oh saya bukan ahli dalam tata bahasa Arab, saya bukan ahli nahwu, naroskeun heula gitunya kepada ahli nahwu. Ini bagaimana dengan bacaan yang seperti ini? Kalau bukan ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Kalau ayat Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Karena ayat Al-Quran riwayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bukan ayat Al-Quran dibaca Nar-Rahim boleh, dibaca Nur-Rahim boleh. Boleh. Ini di mana? Nah, ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Kalau kita bukan ahli ilmu nahwu kan aneh gitu. Aneh dan mungkin protes gitu. Kita protes.
Nah, disinilah perlu ada apa? Tadi, oh saya bukan ahlinya. Tanya dulu kepada ahlinya. Ya, maka tadi ada jahilun, orang bodoh yang sadar terhadap kebodohannya. Ada orang bodoh yang tidak sadar kebodohannya, tapi malah sok tahu. Kalau nanti dibahas misalkan kalau kita belajar ilmu tauhid, kita bertemu ada yang disebut bodoh basit, ada bodoh murokab. Kalau bodoh basit itu ketika ditanya misalkan apa angsa tidak tahu tidak saya tidak tahu, itu apa namanya bodoh basit. Ketika dia tidak tahu hewan angsa itu seperti apa, dia mengatakan ya saya tidak tahu. Itu bodoh basit. Ada yang bodoh murokab. Bodoh murokab itu seperti apa? Kamu tahu tentang angsa? Tahu angsa. Yang gimana? Angsa itu hewan yang kakinya 4. Makannya rumput. Oh, gitu kan. Nah, itu bodoh murokab. Dia bodoh tapi tidak tahu, tidak sadar terhadap kebodohan di dirinya. Gimana ya sewang sukuna opat angsa itu sukuna 2 gitu. Nah, seperti itu. Makannya apa angsa? Hari sewang gitu kan. Apakah pemakan rumput seperti apa? Kuda seperti apa? Kan bukan. Ya, itu gitu. Jadi itu ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu. Nah, kalau kita terjebak ke sana, maka kita akan terjebak menjadi musuh bagi ahlul ilmi. Tapi kalau kita masuk kepada orang bodoh yang sadar terhadap kebodohan kita, kita akan jadi murid dari ahlul ilmi, bukan jadi musuh dari ahlul ilmi. Selanjutnya, fafuz, maka kudu bagja anjeun bi ilmin kalawan ilmu. Ta'ish sok hirup anjeun hayyan kalawan hirupnya, bihi kalawan ieu ilmu abadan selama lamanya. Bahagialah dengan ilmu, karena dengan ilmu itu engkau akan hidup selama-lamanya. Akan hidup abadi. Nah, ini abadinya itu sebagai apa, hiperbolis lah. Menunjukkan apa, sesuatu yang begitu panjang bagi ahlul ilmi, kehidupan yang begitu panjang bagi ahlul ilmi. Seperti apa kehidupan yang begitu panjang bagi ahlul ilmi? Itu. Seorang ahli ilmu ketika meninggal dunia, namanya akan terus dikenang lintas generasi. Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 ya. Tahun 505 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Sudah hampir 1000 tahun. Tapi namanya masih disebut-sebut. Karyanya masih ada di sekitar kita. Pandangan-pandangannya masih dijadikan rujukan. Pandangan-pandangannya masih dibahas dan dipelajari. Ini ahlul ilmi. Tapi yang bukan ahli ilmu, begitu meninggal dunia, di generasinya ya dikenang keluarganya, dikenal tangannya, begitu lintas generasi tos. Gitu. Kalau kita kemudian ditaros, kenal ke Imam Ghazali yang 1000 tahun yang lalu, kita bisa katakan kenal. Penulis Ihya Ulumuddin kan gitu. Tapi kalau saya ku abdi, kemudian kita tanya,
Kenal nggak Asep yang wafatnya 200 tahun yang lalu? Asep nu mana? Sudah tidak jelas. Asep yang mana gitu kan? Yang wafat 300 tahun yang lalu gitu. Belum 1000 tahun. Bahkan kalau ditanya jangankan 200 tahun yang lalu, Asep yang mana? Eta Asep urang Tasik nu maotna tahun 50. Teuing gitu kan gitu. Ya kan? Kita tidak tahu gitu. Misalkan gitu. Mungkin karena beliau bukan ahlul ilm. Setelah wafat, habis generasinya, habis perjalanan. Berbeda dengan ahlul ilmi. Walaupun beliau telah wafat, beliau terus hidup namanya. Maka dikatakan seakan-akan beliau itu hidup abadi. Ini ahlul ilmi. Apakah hanya ulama seperti Imam Ghazali yang seperti itu? Tidak juga. Archimedes meninggal dunia tahun berapa? Tahun itu welah gitunya. Tapi sampai sekarang orang belajar fisika pasti belajar hukum Archimedes. Pasti bakal disebat-sebat gitu kan. Ari hukum Archimedes hukum apa? Hukum Archimedes teh hukum cai bahe gitu. Kalau ada air di satu tempat, kemudian ada benda yang masuk ke air itu akan tumpah seperti benda yang masuk itu. Sederhana mah gitu. Jadi hukum Archimedes teh hukum cai bahe sakitu. Nah, tapi kenapa Archimedes yang dikenal? Karena beliau yang kemudian merumuskan itu dalam sistematika ilmu pengetahuan. Jadi rumus-rumus ilmu pengetahuan. Hukum cai bahe. Hukum cai bahe kita tahu ari cai bahe kan seperti itu. Nah, tapi itu hukum Archimedes, hukum Newton, hukum Mendel, hukum dan yang lain-lainnya. Gitu. Beliau ahlul ilmi. Urang teraskeun annasu ari jalmi nu sanes. Mauta eta teh maraot. Wa ahlul ilmi sareng ari ahli ilmu ahya'u eta teh harirup keneh wae. Jadi keterangannya bahwa manusia yang lainnya meninggal dunia habis sudah. Sedangkan ahli ilmu itu seakan-akan hidup terus menerus. Itu dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Ya. Ini keterangan ketiga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkaitan dengan keutamaan ilmu.